Jadi seorang diplomat itu nggak boleh gaptek. Jadi nanti harus ada kurikulum khusus Pak Jumala ketika menerima calon diplomat itu harus diuji dulu teknologi informasi dan komunikasinya. Nah ini yang jadi harus terus berinovasi dan berkesinambungan ya. Di era informasi baru ini, orang akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, menyebarkan pandangan mereka sendiri, dan berpartisipasi dalam percakapan virtual tanpa henti. Ya. Dan inilah kekuatan Pak Jumala, gitu ya. Pak Jumala itu jago mengumpulkan data dan informasi, lalu mengolahnya, menganalisisnya. Itulah kekuatan Pak Jumala yang jarang kita bisa temukan. Kalau hanya sekedar menulis reporting sebagai seorang dubes, itu mah bisa nyuruh anak buah gitu. Tapi Pak Jumala dengan kekuatannya sendiri, dia bisa menulis, menyampaikan opininya keluar. Ini yang luar biasa, yang tidak bisa. Ya kalau saya sepakat dengan Pak Ajumardi Ajra, sangat jarang diplomat yang seperti ini. Kehausan akan informasi memiliki konsekuensi politik, di mana masyarakat atau publik dengan agenda mereka sendiri sebaik mungkin harus dilayani oleh para diplomat. Hati-hati. Diplomat itu pelayan loh, bukan jadi pelayan siapa? Pelayan rakyat. Kalau ingin membumikan diplomasi itu, dia harus melayani rakyat. Ya, di masa mendatang. Sehingga berupaya dapat menjangkau halayak yang besar secara real time, baik di dalam maupun di luar. Ya. Tugas ini yang harus terus diwariskan oleh Pak Jumala kepada adik-adiknya. Nah, berikutnya saya melihat aktivitas diplomat itu sekarang orang-orang sudah tahu. Masyarakat awam sudah tahu. Seorang diplomat itu harus hati-hati dalam bertindak dan berucap. Contoh kasus kemarin, ketika Indonesia menyatakan diri di PBB untuk tidak vote untuk R2P. Apa yang terjadi? Masyarakat kita bergejolak. Begitu dijelaskan oleh para diplomat, kita bisa memahami, oh hanya prosedur, bukan R2P-nya yang ditolak. Paham kita. Inilah yang harus digaungkan terus, karena aktivitas itu, mau tidak mau, sekarang sudah mulai didengar oleh para awam. Itulah maksud dari buku ini disampaikan dengan ungkapan narasi cita diplomat Indonesia. Sangat cocok sekali dengan ungkapan itu. Nah, mengenai membuminya kenapa? Sebagian besar dari pekerjaan diplomat itu adalah hati-hati. Yaitu dia juga harus bisa memberdayakan masyarakat melalui media. Dan Pak Jumala sudah berhasil menyampaikan ide-ide dan gagasannya melalui media massa, baik konvensional maupun media sosial. Dan para diplomat tentunya dia harus muncul ada di mana-mana. Dia tidak boleh lagi dia mengurung diri di dalam lingkup tertentu yang eksklusif. Dia harus bisa terbuka kepada masyarakat. Oleh karena itu dia harus cepat merespon. Lebih cepat. Dan inilah bagian dari diplomasi. Itulah yang dianggap sebagai kata membumi di sini. Cepat merespon terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Jadi tidak membiarkan begitu saja. Ada isu lokal maupun nasional, dia harus cepat merespon dan bisa disampaikan kepada masyarakat global. Ada isu global, dia juga harus cepat merespon dan dia sampaikan kepada masyarakat lokal dan nasional. Nah, inilah yang kata down to earth itu sangat penting sekali. Mereka harus beradaptasi dengan dunia baru yang aneh, ya, karena sekarang aneh gitu ya, tidak ramah lagi, di mana kepentingan publik yang beragam harus ditangani dengan cepat dan memutuskan apa yang harus dikatakan atau dibunyikan. Hal inilah yang maksud utama dari buku Diplomasi Membumi ini. Nah, berikutnya saya mengambil beberapa teori ya. Diplomasi itu ke depan merupakan suatu ruang kerja bersama, co-working space. Jadi tidak lagi ini saya sukanya dengan Pak Jumala itu seperti itu. Beliau itu tidak membentengi saya diplomat dan Anda bukan diplomat. Itu saya sukanya. Jadi
kita kerja bareng, enak jadinya. Di mana format curah pendapat kolaboratif itu muncul dalam suatu wacana kalau menurut Foucault ya. Dan perbedaan pendapat itu dapat dikelola dengan baik. Apa yang kalau kata orang Sunda, apa yang enak diomongkan, apa yang nggak enak diomongkan juga gitu. Itu harusnya begitu diplomat itu. Sehingga kita tahu, kita paham gitu, apa kesulitan Anda gitu. Ini yang terpenting kalau menurut saya. Itulah makna membumi itu harus seperti itu. Jangan dibiarkan kita masing-masing akhirnya punya pendapat masing-masing ya. Inilah untuk memanfaatkan pengetahuan dan ide-ide dari pikiran kreatif dari semua lapisan masyarakat. Masing-masing tercerahkan, masyarakat tercerahkan, diplomat tercerahkan. Itu yang terpenting. Inilah makna yang disebut dengan deliberatif demokrasi menurut Habermas pada masyarakat kita. Itu yang saya harapkan dari buku ini. Tentunya saya sangat mengharapkan sama dengan Pak Jumadi Ansar. Berikutnya yang kedua terakhir, saya melihat bahwa diplomat itu tidak boleh lagi duduk di dalam comfort zone-nya. Dia mau tidak mau harus, kalau tanda istilahnya Pak Jumala, pertama harus dekat dengan wong cilik, harus bisa belusukan, tidak boleh eksklusif, dan dia juga harus ya aware terhadap kemajuan-kemajuan teknologi. Karena ini menjadi penting kalau menurut saya. Sangat penting sekali. Dan buku Pak Jumala ini sangat mewakili itu. Ya, walaupun sekali lagi tadi Pak Jumala menyebutnya ini rangkaian sejarah. Iya, nggak apa-apa karena itu pada masanya. Dan dia menjadi wisdom buat kita supaya kita tidak terjerembab kepada permasalahan yang sama. Dengan adanya buku Pak Jumala, ya, saya sangat mengapresiasi dengan big thumb, Pak, ya, atas penerbitan buku Pak Jumala ini. Yang sebelumnya saya telah soroti karena waktunya pendek, sebetulnya saya banyak gitu. Dan ini yang kesan terakhir, ya, terlepas dari berbagai kelemahannya, setidaknya terdapat beberapa faktor kunci yang harus diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam buku ini, dilihat dari substansi dan pengarangnya. Dua-duanya tidak terpisahkan kalau menurut saya. Jadi kalau Pak Jumala itu kucing-kucingan dengan saya. Jadi substansi dengan pengarang itu harus bersatu gitu. Pertama ya, Pak Jumala jangan mungkir, ditulis oleh ahlinya baik secara akademis maupun praktis. Ini yang nakalnya. Karena beliau itu berpikir di luar kotak, out of the box orangnya. Yang kedua, Pak Jumala mencampurkan berbagai ramuan pendekatan serta transdisipliner. Karena dirasakan pada masa kini, tidak ada satupun masalah yang hanya bisa dipecahkan oleh satu bidang keilmuan. Demikian juga dengan diplomasi. Makanya bukunya sangat kaya dan beragam gitu. Yang ketiga adalah berpikir cepat. Beliau itu, di mana siapa yang mendapatkan informasi yang cepat dan segera menginformasikannya kepada halayak, itulah the winner dalam era kompetisi ini. Belum ada tuh diplomat-diplomat lain, baru Pak Jumala yang berani lari gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bukan buku yang terakhir, tapi buku yang berikutnya akan muncul gitu. Dan ditujukan untuk kebutuhan dan kepentingan publik, masyarakat dan rakyat, sehingga mereka menjadi lebih informatif, terliterasi dan open mind, ditulis secara terbuka, lugas, tegas, komprehensif, inklusif, populer, ya karena dari hasil tulisan di koran, dan sekali lagi informatif, sehingga dapat dibaca oleh berbagai kalangan yang berminat, termasuk oleh awam sekalipun. Nah, sekarang biasanya kalau di akhir, saya biasanya suka iseng ke Pak Jumala. Ini pun tugas Pak Jumala dan tugas kita bersama. Saya memberikan challenge. Ini challenge-nya. Provokator lagi. Provokator lagi, ya betul. Dari bukunya Pak Jumala ini, tergelitik nih. Tadi Pak Jumardi aja juga menyampaikan. Ada dua terminologi yang sering mengganggu saya seorang akademis, yaitu politik luar negeri dan kebijakan luar negeri. Coba diperhatikan dalam kotak-kotaknya. Foreign policy itu biasanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ada dua, politik luar negeri dengan kebijakan luar negeri. Clear buat saya, buat akademis itu, saya nggak akan mengambil bagian seperti Pak Jumala, ya. Saya nggak ideolog, Pak, tapi harus inovatif. Di mana-mana foreign policy itu diterjemahkannya kebijakan luar negeri, tapi kok orang
Kemlu itu nggak berubah ideologi kayaknya kalau menurut saya politik luar negeri itu. Karena tapi sayangnya tidak ada referensinya Pak Jumala. Di dalam bahasa Inggris itu saya tidak pernah menemukan kata foreign politics. Makanya stop kata politik luar negeri itu, walaupun Bung Karno, Bung Hatta itu biarlah masa lalu dan kita tetap hormati, tapi sebagai akademis itu nggak ada istilahnya. Ya kalau kebijakan luar negeri itu masih tetap, kalau foreign policy itu mau tetap politik luar negeri, kasihan public policy nantinya. Karena kita sudah kadung menerjemahkan menjadi kebijakan publik. Masa menjadi politik publik? Nggak jelek dong gitu, nggak ada itu. Ya sekali lagi ini saya menghimbau kepada jurnalis, kepada pegawai, kepada diplomat, kepada siapapun, tolonglah. Dan tidak ada istilah kebijakan politik luar negeri, karena nanti dalam bahasa Inggrisnya policy of foreign policy nantinya Pak Jumala gitu. Jadi aneh gitu ya. Ini nakalnya saya nih Mbak Aini, kalau akademis itu selalu begitu. Dan konsekuensinya nanti apa? Kepada ilmu yang lain, public relation nanti harus hubungan publik, bukan hubungan masyarakat lagi. Public administration dengan administrasi publik. Ini bahan diskusi nih buat kita bersama. Please lah, politik luar negeri itu jangan dijadikan ideologi. Itu semantik belaka lah. Tapi kita ke depan sebagai masyarakat akademis, pergunakan kata yang betul. Karena foreign policy itu selalu ya diterjemahkan, politik luar negeri, anehnya, Kemlu sendiri menerjemahkannya dalam dokumen-dokumen resmi, foreign policy gitu. Ya harusnya jadi kebijakan publik, ya kebijakan luar negeri dong, jadi jangan politik luar negeri. Tolonglah saling mencerdaskan kita satu sama lain, diplomat dengan para akademis. Apalagi Pak Jumala itu diplomat yang nggak akademis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dr. Ari Bainus atas pandangannya terhadap buku Diplomasi Membumi karya Pak Jumansyah. Ya, Darmansyah Jumala. Oke, selanjutnya pandangan dari Mas Samsul Hadi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan profil singkatnya dari Mas Samsul Hadi. Mas Samsul merupakan kelahiran Trenggalek tanggal 5 November 1974 dan lulusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga pada 1997. Kemudian bergabung di Rifka Anissa Women's Crisis Center hingga 1998 dan sempat menjadi jurnalis di Jawa Post dari 1999 hingga 2002 dan kini menjadi jurnalis Kompas dari tahun 2002 hingga saat ini. Sejak 2014, beliau ditempatkan pada Desk Internasional dan pernah meliput beberapa urusan internasional termasuk kudeta Thailand pada tahun 2014, kemudian pemilihan presiden di Sudan pada tahun 2015, dan peliputan pengungsi Jerman pada 2015 atas undangan dari pemerintah Jerman. Ya, silakan kepada Mas Sam untuk memberikan pandangannya terhadap buku ini. Terima kasih Mbak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin, juga kepada Profesor Azumardi Azra, pada Bapak Duta Besar Darmansyah Jumala, pada Profesor Ari. Ini Bapak-Bapak ini adalah guru saya, secara langsung maupun tidak langsung. Kepada Profesor Azumardi ini guru saya ketika saya mengikuti pembibitan calon dosen di UIN Ciputat tahun 98. Jadi ini sebuah kehormatan dan kesempatan yang luar biasa buat saya bertemu dengan guru langsung. Begitu juga dengan Bapak Jumala dan Bapak Profesor Ari, ini juga guru saya, guru yang saya ikuti dari tulisan-tulisan beliau yang dimuat di media massa. Seperti tadi disampaikan oleh Profesor Azumardi bahwa saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih sekali atas penerbitan kumpulan tulisan dari Bapak Jumala. Kami di Kompas, khususnya di Desk Internasional, tulisan-tulisan Bapak Jumala ini menjadi salah satu tulisan yang wajib dibaca ya, karena cukup sering dimuat di Kompas, dan juga di dalam beberapa kesempatan kami menyampaikan pelatihan penulisan bagi kalangan diplomat muda di Kementerian Luar Negeri. Salah satu contoh yang kami paparkan adalah tulisan dari
Bapak Jumala ini. Jadi ini sebagai diplomat senior, Bapak Jumala memberikan satu contoh yang luar biasa, tidak hanya bagi para diplomat muda yang ada di Kementerian Luar Negeri, tapi juga bagaimana mengkomunikasikan kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah kita dalam beberapa isu. Saya tidak ingin mengupas terlalu panjang lebar tentang isi buku yang tadi sudah disinggung oleh bapak-bapak pembicara sebelumnya. Saya hanya ingin menyampaikan mungkin perspektif media di dalam mengikuti kebijakan luar negeri pemerintah kita ya. Kebetulan kami di media termasuk terutama yang di Kompas ini kerap diajak oleh Kementerian Luar Negeri untuk mengikuti pertemuan-pertemuan, konferensi-konferensi atau diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat. Tidak semuanya apa yang kami dengar di dalam pertemuan-pertemuan itu bisa kami beritakan, karena biasanya sebelum atau setelah acara konferensi itu Ibu Retno itu biasa memberikan briefing ke media. Ada beberapa statement yang memang menurut beliau ini adalah sebagai background. Jadi ketika disebut sebagai background itu kita paham kita harus memberikan perhatian yang ekstra. Jangan sampai apa yang disebut background itu nanti keluar secara telanjang di dalam tulisan atau dalam berita, karena kami bisa memahami itu akan bisa mengganggu hal-hal atau urusan yang mungkin masih dalam diplomasi. Bicara tentang tema buku ini, tentang diplomasi membumi, tadi disampaikan bahwa ini adalah salah satu yang disebut dengan kekhasan ya kira-kira begitu, atau iconic feature dari kebijakan luar negeri pada era kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, di mana kebijakan luar negeri ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara langsung bagi rakyat. Ini saya kira yang menjadi keywords dari diplomasi membumi ini adalah manfaat secara langsung. Sebenarnya kalau kita melihat bahwa kerja-kerja diplomasi itu sebelum ini pun juga sebenarnya ujungnya atau target sasarannya itu adalah untuk memberikan manfaat pada rakyat. Tapi di dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini itu menjadi salah satu titik tekan manfaat secara langsung ini yang ditekankan oleh pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Saya memahami bahwa bukan saja ini sebagai satu iconic feature atau kekhasan dari kabinet ini atau pemerintahan atau Kementerian Luar Negeri bawah kepemimpinan Ibu Retno, akan tapi saya melihatnya juga menjadi satu jawaban atas situasi zaman yang sekarang ini terjadi. Jadi kita melihat kira-kira mungkin dalam 10 tahun terakhir atau kita tarik mungkin ketika tidak lama sebelum pemerintahan Joko Widodo memimpin itu berkembang di dunia ini apa yang terjadi dengan apa yang disebut dengan sering bangkitnya populisme dan kelompok-kelompok kanan yang ada di Eropa maupun di Amerika yang berujung salah satu dari peristiwa yang sangat monumental adalah keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau yang dikenal dengan Brexit, ataupun juga terpilihnya Presiden Donald Trump tahun 2016. Itu salah satu dua peristiwa yang dikenal publik sebagai salah satu bangkitnya populisme, di mana pada saat itu berkembang bahwa pandangan bahwa negara atau pemerintahan ini dikuasai para elit yang tidak banyak memberikan manfaat kepada rakyatnya, sehingga akhirnya beberapa pemimpin di beberapa belahan dunia itu mengambil langkah bagaimana agar kepemimpinan itu bisa langsung dirasakan oleh rakyat secara langsung. Tidak terkecuali dalam hal kebijakan luar negeri. Nah, saya memahami seperti itu. Jadi memang ini bukan hanya sekedar sebagai iconic feature dari Kementerian Luar Negeri di bawah Ibu Retno, yang di dalam buku yang cukup tebal ini juga diceritakan behind the scene, the story, munculnya istilah diplomasi membumi ini oleh Bapak Jumala. Itu bisa dibaca di dalam buku, dalam tulisan itu, tapi juga menjadi satu jawaban atas situasi zaman, masuk terkecuali di Indonesia. Kerap kali, misalnya setiap kali ASEAN akan memperingati ulang tahun, ya seperti pada bulan Agustus ini, adalah muncul pertanyaan, apakah masih berfungsi ASEAN, apakah masih ada hasilnya ASEAN. Tapi disadari atau diakui atau tidak bahwa
apa yang kita rasakan sebagai warga pada saat ini bisa bepergian secara luasa di negara-negara ASEAN tanpa harus mengurus visa, itu adalah salah satu dari kerja diplomasi. Hanya saja ini di dalam era sekarang ini ada mendapatkan titik tekannya yang mulai dari periode pertama kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, kemudian dilanjutkan pada periode kedua yang dielaborasi di dalam tulisan Bapak Jumala itu apa yang disebut dengan prioritas 4+1, 4+1 dengan beberapa urutan secara detailnya, itu menggambarkan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia.